Bahar Smith salah cari lawan. Deddy Mulyadi dilawan. Kini Bahar Smith yang keok melawan Deddy Mulyadi. Inilah Deddy Mulyadi vs Bahar Smith. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Bupati Deddy Mulyadi kafir, musyrik, murtad. Begitu ayeuna nama Allah. Ayeuna ya mana nanya ka warga kabeh. Ditinggalkeun Kang Deddy salilajeng ayeuna 6 tahun, Purwakarta pembangunanna leuwih alus apa leuwih goreng? Cicing. Sing jujur jawab, sing jujur. Ditinggalkeun ku Kang Deddy 6 tahun, pembangunan leuwih alus zaman Kang Deddy, leuwih alus geus Kang Deddy. Benar ya? Jalan alus iraha, bangunan alus iraha, taman-taman alus iraha, kebersihan alus iraha, pamimpin deket jeung rakyatna alus iraha, muriling kalau lemur gempungan aya hiburan teu, sok aya nu menang rezeki teu, aya bagi sembako teu, aya nu disunatan teu, aya nu dicecep disunatan teu, aya nu kawin dikawinkeun teu. Benar ya teh? Eta jalan Indorama alus menang apa apa kuring nu ngadatangan Indorama na ke komisi opat kene, tapi ka Indorama ngabangun jalan dirinya 10 miliar. Eta teh ayo geureun jadi bupati ke bisa kene mantuan. Sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Izin setit videonya ya. Tolong Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, saya pendukungmu, saya rakyatmu. Tolong bersikap tegas kepada pemerintahan Indonesia. Nih contoh buat ulama-ulama seperti kayak gini nih, tolong diamankan, dipertanyakan lah, agamanya Islam apa? Kok dia khotbah berorasi membusuk-busukan orang lain tanpa tahu kebenarannya? Apakah di agama Islam itu diajarkan seperti itu? Tolong Pak, aktifkan lagi zaman Orde Baru di zaman Bapak Prabowo Subianto, biar tidak ada orang yang menghakimi sesuka hati, menghina, merendahkan, membusuk-busukan orang dengan cara berdalil agama. Saya mohon Pak, saya sebagai umat Islam merasa tidak nyaman melihat ulama-ulama Indonesia yang anarkis cara penyampaian dakwahnya, cara penyampaian agama Islam. Sedangkan di agama Islam, agama yang paling mulia buat saya Pak, tidak ada hukumnya orang mencaci, memaki, menghina, merendahkan seseorang di mimbar, di umum, karena itu adalah aib seseorang Pak. Andaikan benar Deddy Mulyadi seperti itu, enggak layak dia menilai dan menghakiminya dengan secara brutal seperti itu. Kalau saya perhatikan, jujur, saya lebih baik Deddy Mulyadi daripada Bahar Smith. Tolong Pak, didengar suara rakyat. Nih, yang ulama-ulama kayak gini nih, yang angker buat kita. Kita orang awam Pak, nggak ngerti apa-apa. Bisa kita terprovokator dan bisa kita tercuci otak kita karena dalil-dalilnya atau khotbahnya yang seperti ini Pak. Bisa-bisa kita perang saudara Pak kalau kayak gini. Tolong Pak, sistem Orde Baru di zaman Bapak tuh diaktifkan lagi. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Saya mohon didengar. Bahar Smith mulai bermain, mulai melemparkan narasi fitnah kepada Kang Deddy Mulyadi. Hati-hati. Warga Jawa Barat, kita sekarang punya kewajiban untuk mengedukasi seluruh warga Jawa Barat untuk jangan sampai mau dipecah belah oleh orang yang punya kepentingan politik
tetapi memakai atas nama kepentingan agama, memakai atas nama kepentingan umat Islam. Tak ada, saudara. Kita harus lawan. Kita harus sepakat sama-sama melawan orang-orang model kayak gini. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah membelah masyarakat Jawa Barat. Tidak sehat pertengkaran politik bila dibumbui dengan narasi-narasi agama. Dan Bahar Smith sudah mulai bermain di sini. Alfian Tanjung beberapa waktu yang lalu sudah mulai bermain. Sekarang Bahar Smith mulai bermain. Ini harus kita jadikan musuh bersama orang-orang kayak gini. Memecah belah warga Jawa Barat, menuduh yang aneh-aneh yang tidak-tidak kepada Kang Deddy Mulyadi, salah satu calon di Jawa Barat. Coba kita dengarkan dulu nih narasi sampahnya Bahar Smith. Saya katakan lagi, narasi sampah. Empat-empatnya biadab, empat-empatnya bajingan. Udah membahasa saya begini nggak perlu lah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsa. Maka kalau empat-empatnya buruk, ini yang paling ringan keburukannya, ringan kerusakannya. Ini yang paling ringan mafsadatnya. Dan yang lebih tahu kita yang kurang. Iya kan? Ada 4 nih calon gubernur ya. 1, 2, 3, 4. Ada 1 gubernur Deddy Mulyadi calon. Kalian sudah tahu dia bagaimana? Kalau pemimpin Purwakarta udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia taat sama Allah. Jujur aja taat nggak? Patuh nggak? Batu berbuat di sini. Yang keras. Dia takut. Taat gak kepada Allah? Astagfirullahaladzim. Ketaatan seseorang kepada Allah, kau bisa-bisanya ente seolah-olah tahu Bahar. Koplak orang kayak gini tuh. Dia ini si Bahar ini bukan membimbing orang agar cerdas, enggak, agar blow on, agar tolol. Apakah bisa ketaatan itu ditilai oleh manusia? Ketakwaan itu ditilai oleh manusia? Bukan, ranahnya manusia, ranahnya Allah. Di mana ente punya kewenangan untuk kemudian mengukur ketaatan, ketakwaan seseorang? Sok-sokan. Sebel sekali. Saya sebagai orang Jawa Barat, mohon maaf nih, kita harus tidak terima dengan statement-statement kayak gini. Sekali lagi, konsekuensinya belah masyarakat. Bila orang kayak gini tetap dibiarkan, harus dijadikan musuh bersama nih orang di Jawa Barat, khususnya di Pilgub Jawa Barat tahun 2020. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur di daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Buat Om Bahar yang mengatakan Jawa Barat akan dijadikan kota kemusyrikan oleh Deddy Mulyadi, hanya dijawab dengan pat-pat gulipat, gerak gede, gerak lumpat, gerak coblos nomor 4. Jawa Barat pasti dapat. Deddy Mulyadi adalah calon gubernur yang tepat, Kang Bahar. Hasilnya ada beberapa poin dari Muntaqa Ulama ini. Yang pertama,
Mudzakarah Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai ulama Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak terjangnya dia ketika memimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyrikan yang dibungkus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Polda Jabar saat itu. Maka dengan landasan hal seperti ini dan supaya tidak motor ini lebih luas di Jawa Barat, maka kami menolak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat ini.